Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah 3 aspek kasih Kristus. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Alkitab berulang kali menyinggung tentang kasih Allah, kasih Kristus. Sebenarnya, kasih Kristus adalah kasih Allah. Di dalam Alkitab, frase kasih Kristus hanya ditemukan di dalam 3 potongan ayat saja. Sesungguhnya kasih Kristus ini diberikan kepada 3 macam orang. Yang pertama dalam Roma pasal 8 ayat 35-39. Kasih Kristus adalah bagi orang yang menderita. Setiap kaum beriman di dunia ini mempunyai pengalaman yang khusus, kesukaran yang khusus, dan lingkungan yang khusus. Maksud Paulus ialah apapun masalah kita, jawabannya adalah kasih Kristus. Sekalipun kita menghadapi 100 macam kesukaran yang berbeda, penyelesaiannya tetap sama, yaitu kasih Kristus. Beberapa orang beriman mungkin sedang menghadapi pencobaan. Ada yang mungkin sedang dalam penderitaan yang berat. Yang lain mungkin sedang mengalami penganiayaan, dan yang lainnya lagi sedang mengalami kelaparan. Sekalipun ketelanjangan, bahaya, pedang, dan lain-lainnya datang menimpa, semuanya itu tetap tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kasih Kristus adalah jawaban dari semua keadaan. Kasih Kristus sanggup menghadapi segala macam keadaan. Banyak orang berpikir, jika tidak ada pencobaan, penderitaan yang berat, atau penganiayaan, maka mereka tentu bisa menang. Tetapi firman Allah dalam Roma 8 ayat 37 berkata, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kasih Kristuslah yang membuat kita sanggup mengatasi semuanya itu. Semuanya itu pahit, tetapi karena kita telah mengalami kasih Kristus, kita tidak lagi merasakan kepahitannya. Yang kedua, dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15, kasih Kristus ini adalah bagi mereka yang menjadi hamba, yang melayani Tuhan. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Dalam bahasa aslinya, kata menguasai mengandung arti sesuatu yang berada di atas air, dihanyutkan oleh aliran air yang deras, ditekan dari segala sisi. Kasih Kristus seperti kekuatan arus air yang kuat, yang menghanyutkan kita, yang mendesak kita dari segala arah. Memang kasih ini tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Tetapi begitu seseorang merasakan kemanisannya, begitu seseorang merasakan keindahannya, tidak mungkin ia tidak dihanyutkan oleh arus kasih Kristus yang demikian kuat. Kasih Kristus menguasai kita, karena kita telah memutuskan 2 hal. Pertama, jika Kristus telah mati untuk semua orang, maka kita semua telah mati. Kedua, mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah tujuannya. Mau tidak mau kita harus hidup untuk Dia, karena kasih Kristus telah menguasai kita. Kita tidak lagi berpegang pada pendirian kita sendiri, karena kasih Kristus menguasai kita. Seringkali kita merasa betapa sulitnya bersaksi kepada orang yang berdosa. Akan tetapi,
Begitu kita dikuasai oleh kasih Kristus, kita tidak dapat tidak bersaksi. Kita merasa kita harus bersaksi dan menyaksikan kasih Kristus. Jika kita boleh memilih, kita lebih suka memilih tidak bersaksi. Tetapi begitu kita dikuasai oleh kasih Kristus, kita tidak bisa tidak bersaksi. Puji Tuhan, kasih Kristus menguasai kita, sehingga kita hidup menjadi hamba yang mencari perkenan-Nya. Yang ketiga, dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Kasih Kristus adalah bagi mereka yang sebagai pelajar. Paulus adalah orang yang terpelajar. Ia menulis 14 surat kiriman dalam perjanjian baru, lebih dari setengahnya. Tetapi dalam Efesus pasal 3, ketika membicarakan kasih Kristus, tata bahasanya terlihat seperti salah. Tulisannya bukanlah bahasa Yunani yang baik. Setelah dia menulis bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami kasih Kristus, setelah itu ia berhenti. Ia menuliskan panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Kelihatannya ia melanjutkan dengan frase yang tidak berkaitan dengan teks yang di depan maupun yang di belakang. Ketika Paulus menuliskan kasih Kristus sampai di sini, dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Maka dia pun berseru, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dia tidak dapat mengutarakannya. Sekalipun kita menggunakan hikmat bahasa yang terbaik untuk melukiskan kasih Kristus, apa yang orang lain pahami akan jauh berbeda dari yang sesungguhnya. Pada saat kita membahas kasih Kristus, pikiran kita dibuat menjadi tidak berdaya. Mulut kita dibuat tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Sesungguhnya kasih Kristus ini tidak lain adalah diri Kristus sendiri. Karena Kristus tidak terukur, Kristus tidak terbatas, maka kasih-Nya pun tidak terukur. Kasih-Nya melampaui segala pengetahuan. Tetapi kita dapat mengetahuinya di dalam roh kita. Bukan melalui pengetahuan, tetapi melalui pengalaman kita. Bila kita membandingkan apa yang telah kita alami atas kasih Kristus yang tidak terukur ini dengan semua yang tersedia untuk kita alami, ini seperti membandingkan setitik air hujan dengan samudra yang begitu luas. Kristus dalam dimensi-dimensinya, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya yang universal. Dan kasih yang tidak terukur, seperti samudra yang luas dan tidak terbatas untuk kita kenal dan kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji kasih-Mu yang membuat kami menang melewati segala macam situasi dan perkara. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu perkara apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menguasai kami dengan kasih-Mu. Sehingga Tuhan, kami dapat hidup mencari perkenan-Mu. Kami boleh mengenal betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu yang tak terbatas dan tak terukur. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kasih-Mu menjadi pengalaman hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.